Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi nih wawancara eksklusif Profesor Lele. Gini, Pak Profesor, ikan-ikan hias yang Profesor sekarang tekun ini, menurut saya itu ikan hias yang mungkin daya tahannya 5 tahun lagi belum tentu stabil sekarang, Pak. Apa saya salah? Kalau pengalaman ini ya, kita contoh sebut satu-satu ya. Ikan cupang menurut Bapak 5 tahun lagi masih stabil nggak, Pak? kalau kayak cupang memang fluktuatif ya. Ya ikan jenis lain pun fluktuatif, tapi kalau cupang agak lumayan fluktuatifnya nih, karena mungkin nggak terlalu sulit banget ya, terus nggak juga kita keluar mijakannya sama modal yang kita keluarin nggak banyak gitu loh. Jadi katakanlah semua orang bisa. Semua orang katakanlah ya niat insya Allah banyak bisanya ya, mungkin ya dengan berbagai kendalanya, tapi maksudnya tidak modal yang besar, jadi kan semua orang bisa katakan mungkin beli jantan betina misalnya mungkin 100.000 atau berapa kan bisa kita ini. Ikan gapi 5 tahun lagi Ya tetap eksis, cuma apa istilah tetap eksis. harga? Cuma kalau masalah harga ya fluktuatif tetap. Kalau kita budidaya kan pasti yang kita bicarakan harga, Pak. Iya. Harga untuk Kalau koi termasuk cenderung stabil kalau koi. Koi 5 tahun lagi masih stabil, Pak. Kalau koi iya punya segmen tertentu masalahnya dia. Punya segmen tertentu. Yang pembudidaya pun nggak sebanyak. Koki Apalagi bagus. 5 tahun lagi masih bagus, Pak. Malah tetap masih. Ini kan udah puluhan tahun. Jangan-jangan Bapak ntar nggak balik lagi ke konsumsi, Pak? Ya kalau masalah itu tetap kita pelihara konsumsi. Ini nanti Karena kalau udah jelas-jelas jalan ini ya tetap gurame lagi, nanti kita pasti satu ikan bisa untung 20 juta. Mana mungkin masih mau kembali ke konsumsi, Pak? Kan belum tentu kan nggak semuanya misalnya harga tinggi tetap konsumsi ya menjanjikan ya, karena kan kebutuhannya terus-terusan dimakan habis kirim lagi. Berarti Pak Profesor tetap yakin nih untuk berjalan untuk keluar dari dunia konsumsi ke dunia hias tuh tetap yakin kalau 5 tahun lagi apa yang dipilih ini masih tetap survive. Bukan keluar ya, saya diversifikasi usaha. Diversifikasi tetap, misalnya komposisi misalnya yang konsumsi mungkin karena kondisi situasi sekarang. Iya, ini 20%, ya tinggal komposisi aja. Misalnya diversifikasi usaha, antisipasi lah. Oke. Bisa malah jadi banyak produk berarti kan ya? Iya, jadi pengalaman pun banyak, teman pun banyak. Itu pemirsa, jadi Profesor ini yang tadinya bisnis di ikan Profesor Lele ya channelnya, klik aja tuh ada di deskripsi saya di layar tuh bagian bawah saya cantumin YouTube beliau. Profesor Lele udah fokus di lele, kontennya semua lele, tiba-tiba makin kesini sama kayak DTV TV acak adut gado-gado, beralih ke konten lain, variasi. Ternyata bukan kontennya aja, memang bisnisnya pun beralih, bergeser. Tadi bahasanya diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha. Nggak tepat, Pak, kalimatnya kalau menurut saya. Apa itu? Kalau menurut saya nggak usaha. Bisa juga. Itu situasi dan kondisi kan, Pak. Kalau situasi kondisi nggak seperti ini, Bapak nggak mungkin memilih ini juga kan? Ya kemungkinan memilih itu kan? Ya banyak kan dikonsumsi misalnya. Situasi dan kondisi yang mempengaruhi, Pak ya. Iya. Nah, pemirsa, itu bagi kalian nih teman-teman semua yang selama ini sudah bisnis lele, sudah bisnis ikan konsumsi di luar lele lah. Kalau lele saya bilang masih stabil. Di luar lele yang sekiranya ikan konsumsi lain nih sudah merasa goyang, ikan gurame seperti beliau. Ikan gurame yang tadinya beliau biasa panen di 31.000 per kilo tengkulak, sekarang cuma berani 18. Terjun bebas. Nah, dua kalau bahasanya, kalau keringnya itu yang 18. Kalau kering, ya itu. Intinya memang beralih ke hias sebuah tantangan baru untuk mempelajari hal baru. Tapi kalian saya rasa bisa memulainya juga kalau memang ikan konsumsi yang kalian pelihara saat ini berada di posisi goyang. Jadi bisnis itu dinamis. Jangan mentang-mentang saya ternak gurame, begitu harganya anjlok beralih jadi tukang batu, beralih ngojek gitu ya. Bisnis lain itu nggak salah, ngojek nggak salah,
tukang batu nggak salah, tapi kan perlu penyesuaian lagi. Dibanding kali ini biasa main di air, yin dan yangnya seimbangnya di air, ya sudah ke air aja. Cuma bedanya ke ikan hias. Karena memang kalau ikan hias itu saya nggak tahu ya Pak, hobi itu emang hobi. Kalau saya emang kalau hobi itu nggak bisa kalau saya sih emang dibayang, hobi ya, dibayar gitu ya. Pak. Iya. Senang sama Rasa ikan. senang itu nggak bisa Iya, kadang kayak diukur. lihat cupang atau lihat koi ya, lihat lama itu makanya ya dari segi ini ya hati gitu atau Nah, senang tanpa sih sadar pengeluaran tuh kan gede Pak. Beli pakan, waktu ngurusin, tapi ikannya nggak bisa dimakan padahal. Iya. Hanya dibikin kepuasan kan Pak maksudnya Pak? mata sama batin, mata batin. Ya jelas ya pemirsa ya. Jadi kalau kalian tuh sedang macet sekarang nih, bisnis ikannya sedang macet, jangan patah semangat. Itu semangat. Cari ikan lain yang sekiranya punya potensi untuk bertahan di posisi tersebut, di kondisi tersebut. Karena untuk saat ini, maaf ngomong pemirsa, saya juga bukan ngerasain sih, ngelihat dengan mata kepala sendiri. Apalagi Jakarta, situasi corona begini, yang tadinya kerja dirumahkan digaji setengah Pak. Iya. Setengah apa, sebulan tuh gaji setengah. Iya. Periode selanjutnya dirumahkan gak digaji. Waduh. Lah berarti kan dia punya anak, punya istri, bayar kontrakan. Ya, makin berat Hidupnya Pak. susah, iya. Terus mau kerja apa mereka juga? Tempat kerja mereka kan Tutup. ibarat kata tutup juga karena di mall apa gimana. Itu nggak bisa disalahkan juga. Intinya saat ini kita berada di posisi zaman sama-sama susah pemirsa. Mencobalah untuk rada dinamis lah. Jangan terlalu kaku. Oh saya nggak bisa, saya biasa di lele, biasa ikan gabruk-gabrukan. Jadi kalau emang lagi innya ikan cupang kemarin tuh, lagi naiknya ikan cupang, ikut aja santai. Ya pemirsa, gitu aja. Semoga perbincangan dengan profesor ini bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.